Jauh sebelum DKI Jakarta menjadi ibu kota negara Indonesia, Jakarta lebih dikenal dengan nama Batavia. Kekalahan Pangeran Jayapura menjadikan Jakarta sebagai ibu kota Hindia Belanda. Berbagai peninggalan-peninggalan sejarah di kota ini menciptakan ruang dan waktu yang berbeda bagi perjalanan kami selama melaksanakan KKL di kota Jakarta. Kota Tua, Jakarta. Kami memulai perjalanan ini menuju abad ke-16. Para pelayar dari Eropa menyebutnya dengan nama Permata Asia dan Ratu dari Timur. Namun, kini kita mengenalnya dengan sebutan Kota Tua Jakarta. Kawasan konservasi yang dikelola oleh 3 dinas berupaya mempertahankan dan menghidupkan kembali saksi bisu dari kayanya negara kita, Indonesia. Kawasan ini memiliki luas 1,3 km persegi, terbagi dalam zonasi yang membedakan aspek lingkungan fisik, kehidupan sosial budaya, dan etnis pada setiap zona yang ada. Berbagai etnis yang menyebar di kawasan Kota Tua Jakarta berpengaruh besar pada karakteristik arsitektur yang ditinggalkan. Hingga saat ini, masih banyak bangunan-bangunan dengan gaya arsitektur kolonial yang dapat dijumpai di kawasan Kota Tua. Ciri khas dari gaya arsitektur kolonial yaitu perpaduan gaya arsitektur neoklasik dengan gaya tropis yang menyesuaikan dengan iklim di Jakarta. Hasil dari perpaduan tersebut dapat ditemukan pada kolom-kolom tegas yang berada di muka bangunan dan bentuk atap pelana khas tropis yang diberikan pada jendela besar. Dalam upaya pemberdayaan kawasan Kota Tua, pemerintah melakukan revitalisasi dengan menjadikan kawasan ini sebagai cagar budaya, termasuk bangunan yang ada di dalamnya. Bangunan yang direvitalisasi dikategorikan dalam 3 kelas oleh tim sidang pemugaran. Kelas A yaitu bangunan yang tidak boleh dirombak sama sekali, kelas B yaitu bangunan yang tampak depannya tidak boleh dirombak sama sekali, dan kelas C yaitu bangunan yang dapat dirombak baik dari segi tampak hingga pemanfaatan ruang di dalamnya. Contohnya, Gedung Kertaniaga. Gedung bersejarah di bawah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN itu telah direvitalisasi dan disulap menjadi pasar kuliner dan seni. Gedung Kertaniaga dicat ulang tanpa merombak struktur sejarah yang ada. Tersedia berbagai pilihan kuliner serta kerajinan lokal seperti kain dan kayu. Pemberdayaan kawasan Kota Tua tidak hanya berhenti pada revitalisasi bangunan, tetapi juga mewadahi komunitas-komunitas yang turut aktif membangkitkan kembali citra kawasan Kota Tua. Museum Nasional Indonesia. Perkembangan peradaban manusia tidak pernah luput dari aspek sejarah di dalamnya. Sejarah yang terjadi mempengaruhi pola pikir masyarakat dari masa ke masa. Begitu juga dengan sejarah peradaban bangsa Indonesia. Menapaki jejak sejarah yang ada, museum merupakan bukti nyata pengaruh perkembangan arsitektur yang dapat dengan mudah kita temui. Perjalanan kami ke Museum Nasional mengulik pengaruh arsitektur Eropa dengan gaya neoklasik yang masih dipertahankan. Salah satu ciri arsitektur neoklasik dapat dilihat dari kolom pada pilar utama Museum Nasional yang menggunakan tipe Doric Order yang memiliki garis-garis bersih, elegan, penampilan yang rapi, khas kolom Yunani. Selain itu, ciri arsitektur neoklasik lain yang diterapkan yaitu pedimen segitiga, garis atap datar dan horizontal, serta simetris pada fasad, denah, pintu, dan jendela.
Perkembangan arsitektur pada bangunan Museum Nasional tidak berhenti pada gaya Eropa saja, tetapi mulai mengikuti gaya arsitektur modern. Pembangunan bangunan baru pada Museum Nasional tidak menggeser eksistensi gaya Eropa pada bangunan lama. Penyelarasan bangunan baru bertujuan untuk mempertahankan konsep simetris pada bangunan lama, sehingga korelasi antara bangunan lama dan baru dapat terwujud pada penataan ruang atau denah. Selain itu, penggunaan material batu alam berupa marmer memberikan kesan yang tidak terlalu kontras dengan lingkungan sekitar. Bangunan Museum Nasional membuka pandangan baru bagi para arsitek bahwa gaya arsitektur lama dan baru dapat diterapkan bersamaan dengan penyusunan pola ruang dan zonasi. Jakarta International Stadium. Perkembangan zaman merubah teknologi menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi di bidang arsitektur. Arsitektur kini tidak hanya berfokus pada estetika, tetapi menekankan pada fungsi ruang dengan mempertahankan efisiensi energi pada bangunan. Jakarta International Stadium merupakan mega proyek yang meraih predikat platinum dengan skor 91 untuk pengakuan Green Design Recognition dari Green Building Council Indonesia. Perancangan fasad dengan perforasi corak harimau diwujudkan dengan pola lubang-lubang kecil yang tidak hanya dimanfaatkan sebagai estetika, melainkan untuk memudahkan sirkulasi udara alami ke dalam stadion. Mekanisme zero runoff digunakan untuk peresapan air hujan ke tanah yang kemudian dialirkan langsung melalui saluran air kota yang nantinya dimanfaatkan kembali untuk penyiraman area landscape. Struktur atap bangunan ini menggunakan atap buka tutup atau retractable roof yang mengadopsi struktur space frame atau kerangka struktur 3 dimensi. Penerapan konsep ini membuat stadium bisa digunakan sepanjang hari tanpa terpengaruh oleh iklim di kota Jakarta. Beberapa smart building yang diterapkan pada Jakarta International Stadium yaitu penggunaan panel surya sebanyak 20 frame yang akan menyerap cahaya matahari sehingga dapat menghemat sekitar 5,4% kebutuhan listrik yang ada. Stadion ini juga dilengkapi dengan Pro Sound Audio yang mengakomodir konser internasional dengan suara akustik yang mendukung seisi stadion dengan standar FIFA. Pencahayaan LED pada dinding atau fasad muka stadion dapat mengikuti ritme musik yang diklaim dapat membuat JIS terlihat atraktif seperti halnya Stadion Gelora Bung Karno. Pemilihan rumput pada Jakarta International Stadium jatuh pada jenis rumput hybrid, perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami. Uniknya, perawatan rumput alami jenis Zoysia matrela asal Boyolali, Jawa Tengah tidak menggunakan pestisida, melainkan burung kaki bayam. Hal ini sekaligus menjaga kualitas Jakarta International Stadium yang merupakan stadion pertama di Indonesia dengan sertifikat Green Building Level Platinum. Perjalanan selama 3 hari mengubah pandangan kami tentang kota Jakarta. Tidak hanya tentang kehidupan metropolitan yang khas dengan bangunan tinggi, tetapi juga menyimpan sejarah yang mengajak kami menelusuri perkembangan arsitekturnya dari masa ke masa.